Turun 80. Offset woi. Oh, Kayak lagi lewatin rumputnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Samsung Galaxy S24 FE sudah tersedia. Buat kalian yang mau langsung order aja di aplikasi BJSL atau di offline store-nya langsung. Untuk spesifikasi Samsung S24 FE ini sudah dilengkapi dengan chipset Exynos 2400E dengan varian RAM 8128 dan 8256. Selain itu udah ada juga fitur game boosternya dan sudah dilengkapi dengan vapor chamber yang lebih besar. Gimana sih pengalaman main game di S24 FE ini? Mari kita coba. Nah, di sini kita sudah mendownload game Mobile Legends ya. Untuk performa game dari Samsung S24 FE ini seperti apa? Mari kita lihat. Oke, untuk pengaturan grafisnya ini udah dapat settingannya di rata kanan ya guys. Dia udah di frame rate tingginya udah di ultra, dan untuk grafisnya juga dia udah di ultra. Oke sob, untuk game boosternya sendiri ini bisa diaktifkan di menu pojok bawah ya, tinggal di slide aja. Nanti ada kayak tombol dari iPhone 12. ada tombol gaming di paling pojok kiri bawah. Nanti kita tinggal diaktifkan aja untuk yang game pluginnya. Ada mulai dari Valve Z, kita lihat indikator performa, aim assist, game booster plus, ada game clock, Gift Creator atau Priority Mode. Nanti ini tinggal diunduh aja. Kebetulan di sini kita ngunduhnya yang PUBG-nya dulu aja untuk cek performa, seperti kayak indikator di suhu, terus indikator suhu CPU, FPS sama temperatur juga ya. Nah, ini ada di bagian atas. Jadi bagian atasnya untuk FPS-nya kita di dalam lobby ini dapat FPS di 113 sampai 118 ya kurang lebihnya, berarti rata-rata average di 100 FPS. Nah, untuk performa GPU dia dapat di 28 sampai 30 persenan. Untuk temperaturnya ini di 39 derajat Celcius, dan di sini untuk warnanya warna merah ya, karena memang hampir mendekati panas ya. Nah, untuk RAM-nya dia ada indikatornya juga, ada di 32% untuk penggunaan RAM. Kita cek dulu untuk baterainya. Kita main dari baterainya 40% ya sob. Kita akan coba satu game buat di klasik. Dalam satu game akan menghabiskan berapa persen untuk baterai dan rata-rata penggunaannya juga. Kita udah masuk ke dalam gamenya ya sob. Ini untuk FPS-nya dia rata ya, naik ke 120, 119. FPS-nya dia rata di 120 atau 111-an. Temperatur juga naik tadi dari 39 sekarang naik di 40 derajat Celcius. Ini untuk penggunanya masih nyaman, walaupun sedikit panas. Ini udah enak banget ya. Tadi kita untuk settingan grafisnya FPS-nya di ultra, dan untuk grafisnya juga di ultra. Warnanya belum ada ya. Oi. Oh. Turun 80. Oke guys, kita sudah selesai di satu game ya di klasik, dan coba kurang lebih tadi untuk durasi gamenya 10 menitan ya. Dalam satu game tadi kita mulai dari 40%,
baterainya sekarang di 37%. Tergantung performa juga karena memang kita tadi memakainya mode prioritas atau mode performa untuk di game boosternya. Nah, untuk FPS sendiri tadi ada sedikit frame drop sampai 80 ya. Tapi untuk rata-ratanya dia di 111, 100 sampai 120 ketika di dalam game. Tadi pas sedikit war ada frame drop juga ya sampai di 90 fps. Nah, selebihnya ini normal. Nah, untuk suhu juga ini udah turun lagi dari 40 derajat sekarang di 39 derajat. Oke, kita akan lanjut ke game kedua yaitu game eFootball ya guys. Nah, seperti biasa kita akan langsung cek ke pengaturan gamenya. Untuk pengaturan grafisnya kita udah set di grafis pemainnya di tinggi ya. Terus untuk grafis stadionnya juga kita pakai yang tinggi, dan laju bingkainya kita pakai yang tinggi juga di 60 fps. Kita cek dulu untuk fps nya di atas, ternyata memang kita stabilnya di 58 sampai 60 fps. Untuk temperatur masih sama di 39 derajat celcius seperti tadi kita main di Mobile Legends. Cuman untuk penggunaan GPU-nya dia lebih sedikit ya, cuma 8%. Dan untuk penggunaan RAM-nya dia sama di 31%. Kita akan cek, kita main dari baterainya ada 34%. Kita akan langsung cek gamenya aja, gimana aja performanya. Oke. Nah, kita udah masuk ke dalam gamenya ya sob. Ini untuk FPS di atas sudah kelihatan ya. Dia rata di 60 fps, cuman menurut saya ini ada agak sedikit frame drop ya. Agak berat sedikit karena memang kita settingannya dipulin semua. Agak sedikit patah-patah meskipun FPS-nya di atas tuh 60 ya. Beri saya pemain bagus buat back. Offset woi. Oh, Nah, oke guys, kita sudah beres di satu game, di game eFootball ini ya, dengan settingan yang paling tinggi. Nah, untuk CPU tadi ketika main game memang ini ada peningkatan ya. Untuk statistiknya dia tadi di full ya, karena mungkin memang penggunaan CPU-nya juga lumayan. Terus untuk FPS-nya dia rata di 59 hingga 60 derajat. Untuk penggunaan RAM juga sama. Terus untuk FPS tadi meskipun rata-ratanya di 59, 58 sampai 60, tapi memang tadi untuk kualitas untuk settingan tertinggi ini tadi ada sempat kerasa banyak ini juga frame drop ya. Kerasa agak sedikit patah-patah tadi di bagian, tapi overall ini udah enakan. Tapi overall ini udah enak sih. Apalagi dari segi layarnya dia udah memanjakan banget dengan Dynamic AMOLED 2 kalinya. Terus untuk segi baterainya tadi kita main di 34% dan sekarang turun di 30% ya. Untuk main durasi yang tadi kurang lebih di 12 sampai 15 menitan. Baterainya berkurang 4% kurang lebihnya. Nah, untuk pengaturan grafiknya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin kalian bisa atur aja untuk grafis pemain, kalian bisa atur standar, atau di grafis stadionnya juga kalian bisa atur standar. Tapi untuk FPS-nya tetap di 60 fps agar permainannya jadi lebih smooth atau lebih enak untuk dimainkan. Oh ya sob, kita hampir kelupaan juga nih. Di Samsung Galaxy S24 FE ini sudah tersedia fitur ray tracing untuk game ya. Seperti apa nanti untuk hasilnya, mari kita coba dulu. Dan untuk game ray tracing ini
Kita cuma beberapa game yang memang sudah support ya. Kayak misal contohnya kita yang mau dipakai sekarang tuh atau mau di gameplaynya itu ada di game Diablo Immortal. Oke sob, kita ini sekarang lagi nyobain di game Diablo ya, Diablo Immortal nih. Game memang berat banget nih. Untuk Samsung S24 FE ini sudah dilengkapi dengan fitur ray tracing ya, yang kayak ada ini apa namanya, dia kayak lebih detail lagi buat grafiknya, kayak cipratan air atau misal ada rumput kayak gitu. Sini ada nih detailnya nih, kayak rumputnya nih. Nih, jadi kalau kita jalan di rumput, dia rumputnya kayak beneran real, kayak lagi lewatin rumputnya gitu. Untuk perbandingannya sob, yang nggak ada ray tracingnya ini sudah ada di sini. Nah ini juga grafik, nah ini ada rumput nih, tuh kelihatan perbedaannya. Dia ketika jalan di rumput, si rumputnya tetap diam. Kita cari lagi rumputnya sebelah sini. Malah di sini rumputnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini di sini udah ada rumputnya. Sebelah sini rumputnya kurang tebal dan memang nggak jalan. Nah disarankan ketika main game yang memang ray tracingnya aktif ya, karena penggunaan GPU-nya lebih tinggi, otomatis untuk temperatur jadi lebih panas juga. Disarankan ketika main game-game berat kayak gini, pakai cooling tambahan kayak kipas atau apa boleh, silakan bisa ditambahkan. Ya, untuk cek pengaturan gamenya kita di Diablo Immortal ini, kita di grafiknya di setnya untuk frame rate bisa di 60 fps ya. Untuk image akurasi resolusinya di high kita setnya. Kalau ultra memang ini belum bisa. Terus untuk grafik settingnya kita di quality settingnya di very high. Terus untuk belum efeknya kita aktifin semua, jadi akhirnya untuk pemakaian GPU-nya di lumayan tinggi dan di 73% dan untuk temperatur di 44%. Nah itu dia tadi review atau tes performa untuk Samsung Galaxy S24 FE ini ya sob. Nah untuk buat kalian yang penasaran dengan review-review game yang lain, kalian bisa komentar di bawah juga. Dan buat kalian yang mau Samsung Galaxy S24 FE ini, silahkan kalian order langsung di BJ Sale melalui offline store atau di aplikasi BJ Sale. Sekian untuk video kali ini, kita lanjut lagi di video selanjutnya atau di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.